Fusi, karena kamu, keluargaku hancur. Menyelamatkanmu membuatku sangat menyesal. Yan, nyawaku semuanya berkat kamu. Kalau kamu mau, ambillah. Aku lebih suka kamu mati malam itu. Dengan begitu, kamu tidak akan membunuh orang tua. Suamiku, sepupuku. King Van, kamu kehilangan satu-satunya orang yang mencintai juga telah dibunuh. Apa maksudmu? Su Qingyan, kalau bukan karena Fusi melindungimu, keluargamu yang bodoh sudah sejak lama kubunuh bersama Yao Yao. Aku bingung dengan perkataanmu. Fata, sudah lama aku bersama suamimu demi harta keluarga Su. Menurutmu, apakah dia akan memilihmu? Ning Yuan, Yang dia katakan pasti bohong, kan? Lihatlah padanya. Apa kamu layak terhadap Qingyan? Kau ini sudah tua. Aku lupa masalah kalian sudah selesai. Ajari dia pelajaran yang berarti. Katakan saja langsung kepadanya. Jalani hidupmu dengan baik. Jaga dirimu dengan baik. Su Qingyan, lihatlah baik-baik, orang tuamu memohon agar kita memaafkan kamu sebelum mereka meninggal. Iya. Yang tidak akan mati damai sekarang adalah kalian. Keluarga Su bisa biar aku yang menanganinya. Oh, iya. Yang menyelamatkanmu saat itu bukan aku. Dia adalah Fusi. Ketika kamu jatuh dari tebing, bukan aku, tapi Fusinya yang menyelamatkanmu. Tanpa perlindungan Fusinya, kamu sudah selesai. Keluarga Su kalian pasti sudah kami habisi sejak lama. Orang terakhir yang melindungimu hampir mati. Apa rencanamu? Bersiaplah untuk akhirnya. Langsung. Su Qingyan, apakah kamu masih ingat limeri yang aku berikan? Sisa kenikmatan dengan Yao Yao. Betul. 6. Sinya. Yandan. Orang yang aku anggap sebagai musuh adalah pahlawan penyelamatku. Suamiku yang sangat kucintai. Dia berselingkuh dengan saudaraku, mengambil harta Orang tua, jika ada kesempatan hidup lagi. Aku tidak akan pernah memberi kesempatan pada kalian. Su Qingyan, apakah kamu benar-benar begitu membenciku? Fusinya, apakah kamu mencintaiku? Kamu kan janji mendengarkanku. Tanah di selatan tak mau kamu berikan untuk Ning Yuan. Lu Ning Yuan cuma ingin mengambil keuntungan darimu. Dia tidak suka padamu. Sampai kapan kamu baru akan mengerti? jangan menakutiku. Jangan kotori nama Ning Yuan. Apa kamu mau memberi? Taruhlah pisau itu. Tolong selamatkan dia. Qingyan, jika bangun, aku tak akan ganggu lagi. Tanah selatan kota untuk Lu Ning Yuan. Su Qingyan, kamu tipu aku lagi. Kontrak proyek tanah Chengnan yang kamu mau, nih. Tanah Chengnan sudah lama sejak 3 tahun lalu. Semua mulai lagi dari awal. Aku akan bicara soal putus tunangan ke keluarga. Gak bisa, aku tolak. Dulu, semua karena sandiwara ini. Fusinya putus tunangan. Lu Ning Yuan bikin resort di tanah Chengnan dan dapat untung belasan miliar. Akuisisi Fu dan Su dimulai dari sini. Kali ini, aku gak akan kasih kesempatan lagi buat dia. Tidak setuju putus tunangan. Lagian, nenek beli tanah Chengnan buat masa depan obat Fu. Kamu kasih Lu Ning Yuan, gimana bilang ke nenek? Su Qingyan, kamu main apa lagi nih?
Apa benar kamu sadar diri? Say, aku dengar. Fu Corporation impor obat baru dari Swiss masih belum rilis. Kasih aja ke Lu Ningyuan. Gak heran dia lepas tanah Chengnan, ternyata dia minat sama proyek baru Fu. Mau hancurkan Fu Corporation. Say, menyimpan obat-obatan ini di Fu tidak akan membantu mereka. Tuan Fu, ada laporan. Obat baru perusahaan Anda mengandung bahan terlarang dan telah menyebabkan puluhan korban jiwa. Silakan kerjasama. Tuan Chuan, apakah ini kebenaran? Lima tahun terakhir, Fu telah memusatkan semua pada obat khusus jika diberikan ke Lu Ningyuan. Jika ini benar, Fu akan hancur. Tetap ingin melanjutkan? Saya tak yakin apakah kamu akan percaya. Namun, obat ini memiliki masalah besar. Jika tidak diserahkan, Fu akan rugi. Pengawas Fu menguji proses selama 3 bulan. Su Qingyan, kenapa ribet demi dia? Menipu saya dengan tipuan ini. Aku sumpah, aku tidak bohong. Hasil tes kualitas bisa dipalsukan. Apalagi ada pengkhianat di Fu. Bahan obat baru dikirim ke pabrik Chuan untuk diuji ulang. Periksa lagi pemantauan produksi obat. Proses uji Fu butuh 3 bulan dan akan menunda peluncuran. Ikuti kataku. Kamu dapatkan waktu 3 bulan lagi untuk Lu Ningyuan. Sudah cukup. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan hianati kamu lagi. Mei, Qingyan sadar tapi masih lemah. Kirimkan barang pemulihan. Hai, Kakak Ningyuan. Aku dapatkan hakmu untuk obat terbaru. Mari kita janji waktu untuk bertemu. Lu Ningyuan. Dulu kamu hancurkan keluargaku. Bersiaplah menghadapi dendamku. Feng Yan, ayo masuk. Kamu baik-baik saja. Maaf, Feng Yan telah menyakitimu. Tapi tenang saja. Nanti setelah aku mendapat obat, kita akan punya kekuatan untuk melawan dia dan tak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Aku yakin pada Ningyuan. Hei, bawa kontraknya belum? Ayo selesaikan dulu agar aman. Aku lupa bawa kontrak proyeknya. Tidak apa-apa, Qing Yan. Kamu ambil dulu, aku bakal mandi dulu. Nanti aku akan balas budi dengan baik. Delasan. Lu Ningyuan. Kompensasi kamu hanyalah cara membuatku hancur dan dihina semua orang. Kamu pura-pura melindungiku agar aku bersyukur dan terkendali. Bos Fu, katanya si Nyonya Su check-in hotel sama Lu Ningyuan. Yunwao, aku udah bantu Ningyuan dapetin kontrak obat, tapi butuh cap tambahan biar valid. Capnya di mobil aku, bisa tolong ambil. Oke, Kak. Bapak, kakaknya udah ketangkap. Rumah Su sebentar lagi jadi milik kita. Cepet Ci Eet bawa orang buat tangkap mereka. Anak sulung Su ketahuan di hotel dengan orang lain, berita besar. Jangan kalah dari orang lain. Astaga, kalian benar-benar tidak tahu malu. Aku akan bunuh kalian. Kalian berdua brengsek, cepat pergi. Tanyakan saja dengan langsung. Nama saya Yun Yao. Yunwao, apa yang sebenarnya terjadi? Yun Yao. Kok bisa kamu? Astaga, jangan lanjutkan memotret. Kenapa sampai menyangkut anak sendiri? Drama keluarga Su semakin hari semakin seru. Ningyuan, aku akan ambil kontraknya. Tapi kenapa kamu malah sama adikku? Fan. Dengar penjelasanku. Bukan, kakakku suruh aku ke hotel. Berhenti berpura-pura. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu tutupi skandal pembatalan tunangan Fu. Kamu malah bikin adikmu dan anakku rugi. Siapa sih yang gak tahu kalau Ningyuan itu pacarmu?
Bukankah kamu sebabkan bunuh diri dan pembatalan tunangan? Bu Su Qingyan. Maaf, apakah benar kata Tuan Su? Apakah kamu udah ngerepotin sama Tuan Lu sebelum akhirnya bubarin Bu Su Qingyan, apakah ini rencana kamu sama apakah kamu dan pacar kamu udah ngediskusin ini? Tujuannya biar nama baik sepupumu rusak, supaya alasan ketidak... Ya, benar. Cepat beri jawab. Betul sekali. Nyonya Su, apakah kamu berselingkuh dari bos Fu dengan pria ini? Ini bukan urusanmu. Saya mendengar kabar bahwa Selain pria ini, apakah benar Anda menjaga banyak model pria? Apakah kehidupan pribadi Anda selalu seperti Apakah semuanya baik-baik saja? Siapa bilang mereka bubar tunangan? Fu dan Su bubar tunangan. Kalian menyebarkan gosip tentang istri saya. Akan saya suruh tim kuasa hukum Fu bicara dengan kalian. Bawa pergi. Ayahku, Tenang saja, tidak ada masalah. bos Fu? jangan tertipu oleh Qingyan. Dia minta aku ambil cap Fu karena ingin alihkan proyek obat khusus mereka. Diberikan ke Ning Yuan. Meski kamu cinta Qingyan, Fu, tak akan kamu izinkan dia curi cap demi Ning Yuan. Kalau capmu benar asli, lalu bagaimana dengan capku? Ning Yuan Yunyao, kalian bikin aku kecewa parah. Qingyan, percaya aku polos. Salahnya dia buat aku mabuk lalu masuk ranjangku. Ning Yuan, jelas kamu. Diam saja. Qingyan. Kamu juga layak. Lu Ning Yuan, gimana kamu jelaskan ini padaku? Ning Yuan, dulu, paman lu pernah selamatkan nyawa ayahku. Keluarga lu sudah memburuk. Proyek ini pembayaran utang budi ayahku untuk paman lu. Aku benar-benar kelelahan. Ayo pulang. Percayalah padaku. Proyek ini pemberian dariku untukmu dari Yanyan. Ini nggak mungkin, dia kan? Kontrak gagal, kita ikut hancur. Terima kasih Bu Fu dan Qingyan. Pergi. Masih di sini-sini aja, bikin aku kesel. Ya udah, silakan pulang dong. Kamu juga kabarin aja. Sayang, syukurlah kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, aku udah disiksa. Su Qingyan, kamu mau apa sih? Dia bantu Lu Ning Yuan dapetin proyek obat baru, tapi sekaligus ngebully dia juga. Sayang, nama lu Ning Yuan akan hancur sebentar lagi. Nggak bagus nih, kabar keluarga Su dan Lu dapat proyek obat baru dari keluarga Fu udah tayang di berita. Saham Lu melonjak, keluarga Fu terdampak. Di rapat dewan, udah ribut kayak masak air. Ini yang dimaksud kejatuhan. Dulu pakai proyek Chengnan hancurkan Fu. Memaksa si mundur dari keluarga Fu. Lu Ning Yuan, kamu sungguh sangat hanya... Tidak ada yang berubah sama sekali. Tanpa persetujuan saya, jangan berani meninggalkan ruangan ini untuk menemui Lu Ning Yuan. Tunggu sejenak. Ini bisa membantu kamu mengatasi tekanan. Perhatikan dia dengan cermat. Su Yunyao, kalau kamu diberi tanda ini, jangan coba-coba memisahkan hubungan kami. Melebihi keluarga Fu. Biarkan kamu senang dulu. Sampai hasil tes obat spesial ini keluar, akan membuatmu tak pernah bisa Bangkit kembali. Nyonya Su, Presiden Fu minta saya antar Anda ke mobil Su di bawah. Lalu sih, belum pulang semalaman. Ini soal obat baru tersebut. Setelah skandal terungkap, dana Cuan terputus dan perusahaan memburuk. Banyak pihak tak setuju, Cuan putuskan antar Anda pulang dulu. Antarkan saya ke perusahaan. Bapak Fu, Nyonya Su Qingyan, berkolusi dengan Lu Ning Yuan untuk menyeret grup Fu ke dalam masalah. Jika Bapak Fu bersikeras mempercayainya, saya akan mundur dari grup Fu. Saya setuju dengan Pak Chen. Bapak Fu, jika Anda tetap keras kepala, saya juga akan memilih untuk keluar. Siapa mau keluar dari grup Fu?
Silakan berdiri jika mau. Di USB ini terdapat data suap dan korupsi uang negara dari semua pihak terkait. Mencoba mencemarkan nama baik istri saya. Periksa kebersihanmu dulu. Bapak Fu, kami demi perusahaan dan juga agar obat-obatan ini segera dipasarkan karena obat-obatan ini sepenuhnya mengapa perlu pengujian ulang. Bapak Fu, kerugian transfer obat bisa dinegosiasikan. Grup Fu tidak mampu menanggung kerugian. Bukankah jika saya membuat keuntungan lahan di selatan kota melebihi resort, kalian tidak akan merepotkan Si lagi? Lahan di selatan kota. Nyonya Su, jangan menganggap ketidaktahuan sebagai kepolos. Ibu tua tidak setuju. Meski pabrik sudah dibangun, apakah satu pabrik farmasi kecil bisa menutup lubang dana ratusan miliar milik Grup Fu? Kalian tak bisa apa-apa. Saya punya jalan. Kamu pulang dulu saja. Aku tangani masalahnya. Siye, mereka menargetkan aku. Aku pergi, mereka bakal ganggu kamu lagi. Jangan khawatir sama aku. Bukannya kamu udah bantu aku nyeret ekor para fox tua itu. Sekarang pulang aja dulu. Kamu bisa tunggu aku. Sayang, aku kan jagoannya keluarga Su. Beri aku proyek di Chengnan, kita kerja bareng sepenuhnya. Hadapi bersama Om keras kepala. Mas Fu, perusahaan lagi krisis. Jangan biarin Nona Su main-main lagi. Udah cukup aja. Proyek ini, aku serahkan semuanya ke Sukinyan. Kalau ada masalah, aku mundur dari posisi Direktur Fu dan jual semua hadapi bareng om-om keras kepala ini. Kalau Mas Fu udah ngomong gitu, ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Tapi Bu Su, kamu janjiin terlalu besar tuh. Model cuma 5.000 aja, kok nggak usah Fu keluarin uangnya. Jangan setuju sama mereka, rekening keluarga Su cuma ada 30 juta aja. Dia lagi bikin kamu susah. Aku punya cara sendiri. Su Qingyan, Fu Xie diam-diam bantu keluarga Su. Kamu rencanakan bunuh dia. Kamu benar-benar bodoh. Lu Ningyuan, sepertinya 50 juta harus kamu tanggung. Ini bisa dianggap sebagai cicilan awal. Aku setuju. Apa? Saya harus bayar 50 juta ke pihak penelitian asing untuk dapatkan obat? Ningyuan, 50 juta atau belasan miliar. Jangan menyerah sekarang, nanti Fusi yang diuntungkan. Tapi Qingyan, saya nggak punya cukup uang sekarang. Mungkin coba dari keluarga Su. Saya udah mikirin yang terbaik buat kamu. Keluarga Fu main kotor, rendah jaminan dan bunga. Nanti kita bisa bikin Fusi tanggung semuanya. Fu Xie nyerahin ini ke kamu. Kamu baik banget. Santai aja. Aku bakal langsung kerjain. Su Qingyan, kalau kamu cari masalah sampai mati, Tuhan aja nggak bisa bantu. Berani ketemu diam-diam sama Lu Ningyuan di bawah gedung Fu. Kalau Fu Xie tahu ini, pasti dia bunuh kamu. Pak Fu, kali ini kamu mestinya percaya kalau sepupuku lagi dekat sama Lu Ningyuan. Bos Fu, Su Qingyan hanya pura-pura di depanmu. Aku waktu itu disabotase olehnya. Dia dan Lu Ningyuan lah yang menipumu. Fotonya bagus. Silakan pergi. Bos Fu, Su Qingyan cuma orang seperti ini. Aku enggan memukul perempuan. Pukulan ini aku lakukan demi istriku. Fusi, apa sih yang dia omongin ke kamu? Kalau Busu berani ngomong kasar sama istriku lagi, nggak bakal aku jamin kamu bisa lihat matahari besok. Aku gak berani. Sudah paham, cepat pergi. Sayang, aku bakal bikin Lu Ningyuan tanggung utang 50 juta itu. Kamu udah punya belum? Orang yang bikin kontrak palsu dan jahat banget. Kamu rela? Pastinya aku bisa. Dulu aku buta sampai jatuh cinta sama dia. Dia nggak separuh bagusnya suamiku. Kalau Lu Ningyuan nggak bayar tepat waktu, hati-hati tangannya. Beneran? Bagus banget. Nanti aku antar langsung. Asisten Pak Fu. Apakah kamu mendengar kalau Lu Ningyuan meminjam uang dari orang bercicatrix? Belum. Kalau ada kabar, segera kabari saya. Over.
Su Qingyan, Ning Yuan, aku pinjam 5 miliar untukmu. Su Qingyan, kali ini pasti aman kan? uang dibayar, sidik jari dicetak, nggak masalah. Selamat padamu, semakin dekat dengan kehancuran. Iya, kok bisa datang ke sini? Nanti kalau saya tahu, kamu bakal celaka. Oke, aku langsung pergi. Aku nggak datang ke sini bagaimana bikin mereka berantem. Su Qingyan, anggap aku bodoh ya. Siye, kok lagi minum-minum sih? Su Qingyan, aku juga cowok loh. Kalau kamu emang nggak bisa move on dari Lu Ningyuan, jangan usah ganggu aku lagi, ya. Aku nggak ada rasa sama Lu Ningyuan kok. Melakukan itu demi kamu. Siapa percaya omongan bohong itu? Kalau cuma ketemu di kafe, ya udah gitu aja. Tadi di luar gimana tuh? Kayaknya kalian nggak bisa pisah sebentar aja ya. Kenapa kamu sih? Nyerah demi 5 miliar. Sampai kapan kamu akan terus berbohong padaku, Su Qingyan? Dia yang bercicat trik sudah Lu Ningyuan jadi lukop jaminan utang 50 juta. Fan, kamu cari dia biar Lu Ningyuan tanggung utang 50 juta. Lalu kalau bukan itu, apa lagi? Dengan dana ini, pabrik akan beroperasi dan para bos Fu tidak akan mengganggumu. Tidak akan mengganggumu. Jangan ulangi kebodohan ini. Aku tak perlu andalmu untuk uang itu. Apapun terjadi di Fu, aku akan melindungimu. Apakah kamu paham? Siye, namun kamu tak mengetahuinya. Ini semua hutangku padamu. Aku yakin kamu pasti akan menjagaku. Setelah pabrik berjalan, aku janji proyek ini akan jadi yang paling menguntungkan di Hyde dalam 3 bulan. Aku yakin. Jadi, malam ini Presiden Fu minum karena merasa iri. Bagaimana pendapatmu? Nyonya Su, Anda sudah mulai memantau proyek sejak pagi. Kalau Direktur Chuan tahu, dia pasti senang sekali. Nyonya Su, ini bantuan khusus dari Direktur Fu. Lakukan ulang. Aku akan ubah pabrik obat jadi resor. Pak Lu, kabarnya dulunya di sini rencananya cuma dibangun pabrik obat kecil. Resor membuat tanah melonjak ratusan kali untuk melebihi 100 miliar dari tender. Jangan khawatir. Siye tidak akan marah padamu. Ada hal lain. Sebelum proyek ini selesai, jangan bilang apa-apa ke Siye dulu. Su Qingyan, kamu mau bikin aku mati ya? Fusi di konferensi pers meninggalkan obat karena kurang percaya. Tidak ada yang ingin investasi. Gimana caranya bisa, Ibu? Apakah saya masih bisa tarik kata-kata tadi? Direktur Fu kayak nikah sama nenek pemberi. Ning Yuan, jangan cemas dan santai aja. Keluarga Su akan selalu mendukungmu. Atau siang ini kunjungi keluarga Su. Bangkrut hal bagus. Bagaimana tidak ajak paman baik ini? Persetujuan sudah selesai. Ning Yuan, aku sudah mengatakannya sebelum paman pasti akan memberimu 3 miliar untuk investasi. Tapi jangan sekali-kali mengecewakan kepercayaan paman. Benar, Ning Yuan. Jangan sampai kamu menipu paman. Sudah, Cheng. Di kehidupan sebelumnya, kamu kan iri pada harta keluarga kami. Sekarang, nantinya kamu akan hancur bersama Lu Ning Yuan. Ada hal yang tak ku mengerti. Kalau ini bisnis yang menguntungkan, kenapa Fusho mengabaikannya? Paman, kamu tahu betapa besar pengaruhnya di dunia bisnis. Satu kalimatnya saja, siapa yang berani? Aku yang membujuk Siye, baru dia mau memberikan proyek ini ke keluarga Su. Selain itu, sudah hubungi wartawan. Nantinya, mereka akan merilis berita kerjasama antara paman, Anda, dan Ning Yu. Nantinya, investor pasti datang. King Fan, kamu benar-benar membawa keberuntungan. Terima kasih banyak. Mari bekerja sama dengan baik. Untung besar. Pak Fu, bisa bantu pesan restoran. Lupa ya Nyan hari ini. Harus kasih kompensasi. Proyek Fu diubah jadi resor, saham anjlok. Apa yang terjadi?
Pak Fu, ini Nyonya Su. Dia melarang saya berbicara. Kamu bekerja untuk siapa? Halo. Nenek Fu mengalami serangan jantung mulai tahun. Ayo pergi. Maafkan aku, Sei. Lupa nenek peduli, Pak. Lupa nenek memperhatikan fasilitas medis. Sudah terlalu larut. Kembali dulu ke rumah. Aku akan menemanimu menunggu di sini. Tak usah. Kerja sama lu dan Su hasil usahamu. Bukan begitu, Si. Dengarkan aku. Nenek, dia tak ingin melihatmu saat ini. Ingatkah perkataanmu beberapa hari lalu? Nenek ingin bangun ulang lahan Fu Parmacuti Kaos untuk masa depan. Kamu diam-diam ubah semuanya. Kamu pernah memikirkan nenek? Maafkan aku. Aku yang membuat nenek kecewa. Tapi, Si, tunggu sebentar lagi. Hanya 3 bulan. Saham Fu anjlok. Kondisi nenek sangat kritis. Ya. Sampai kamu habiskan dana besar dari proyek Chengnan mereka. Aku nggak hutang lagi sama kamu. Sei, jangan tinggalkan aku dong. Tunggu aku sedikit lagi. Cuma butuh 3 bulan. Tempat liburan itu pasti bakal untung. Aku yakin sama kamu. Aku kasih kamu kesempatan buat bikin keluarga Fu bangkrut. Sei, kamu mau ninggalin aku ya? Jangan tinggalkan aku. Aku nggak sengaja kok. Sekarang cuma nenek yang tersisa di keluargaku. Dokter bilang kalau telat 10 menit, nenek nggak bisa diselamatkan. Semua yang aku lakuin ini emang karena kamu. Mau bantu aku atau enggak? Atau kamu pengen serahkan keluarga Fu ke Luning Yuan? Sei, kamu janji sama aku. Seharian selama 3 bulan. Jangan tolak aku atau jauhi aku. Tapi sekarang, mau selesai lebih cepat. Buka pintu. Sie, ini adalah rumahku. Aku tidak akan pergi. Jangan meninggalkan aku. Biarin aja dia. Biarin aja aku. Cuaca lagi dingin banget. Aku mati kedinginan. Bibi Iwe, kemarin malam aku pulang gimana ya? Pak Fu anterin kamu pulang. Kamu lupa ya? Kamu antar aku pulang saja. Aku tak akan menyerah. Halo, apa kabar? Obat yang kamu tes, hasilnya gimana? Institusi dari Haishi udah jawab obat yang dimiliki Ning Yuan emang bermasalah. Laporan besok langsung dikirim. Gak ada waktu, aku ambil sendiri.
Ning Yuan, aku dengar kakak pengen ambil laporan obat. Kamu mau ikut enggak? Sayang, aku ada kabar baik buat kamu. Tes kualitas obat. Istri Bapak Fu. Oh, Nona Su ke kota Hai hari ini. Saya dengar Pak Lu Ning Yuan juga ke kota Hai hari ini. Bapak Fu hadir. Nona Su pasti tidak bersama Lu Ning Yuan. Ini cuma kebetulan, Pak Fu. Sayang, ada kabar baik soal hasil tes kualitas obat-obatan itu. Ke kota Hai, Yan ada masalah. Fan. Sayang, kamu ya? Kok baru datang? Aku nggak tahan sakitnya. Ini laporan kualitas obat. Laporan. King Yan. Orang di mobil di mana? Hei, teman. Apa hubunganmu dengannya? Saya suaminya. Orang di mobil di mana? Aneh, tadi ada seorang pria yang membawanya ke rumah sakit. Saya pikir dia keluarganya. Cari Lu Ning Yuan. Ayo cepat pergi. King Yan, kamu sudah sadar. Lu Ning Yuan, kok bisa kamu? Kenapa orangnya kamu? King Yan, apakah kamu melupakan kemarin aku menyelamatkanmu? Kamu mengalami gegar otak ringan. Tapi King Yan, tak disangka kamu peduli padaku. Kamu benar-benar membuat laporan pengujian obat karena aku. Laporan pengujian obat ini ada di mana? Sudah terkena darahmu, jadi tidak bisa dipakai lagi. Untungnya, Xian belum lihat hasilnya. King Fan, dulu aku salah menyalahkanmu. Kamu berusaha keras untuk laporan obat dan bantu cari investasi. Rela kehilangan nyawa. Pak Fu, ini dari Fu. Laporan obat ditemukan di mobil Nyonya Su. Laporan menunjukkan ketidaksesuaian. Sebaiknya Anda lihat sendiri. Pak Fu, mungkin Nyonya Su punya alasan lain untuk mendapatkan laporan ini. Su King Yan, masalah dengan obat, kamu terus-menerus menipuku. Aku biarkan kamu di sisiku agar aman, tapi kamu melakukan semuanya demi Lu Ning Yuan. Kamu rela memberikan nyawamu. Pak Fu, sebaiknya tanyakan langsung pada Nyonya Su. Dia sekarang terluka parah, dia pasti butuh bantuan Anda. Dia tidak butuh. Ning Yuan, kesalahanku gagal lindungi laporan. Tenang saja, King Yan. Laporan uji obat dipenuhi oleh darah, tapi hasilnya masih terlihat. Kalau Lu Ning Yuan tahu obat itu bermasalah, pasti akan segera menanganinya untuk melawan Xie. Bagaimana melindungimu? Pengumuman bahwa obat aman setelah diumumkan akan segera menarik investasi dan daftar saham. Nanti kalau aku sudah punya cukup uang, aku pasti nikahi kamu dengan Mega. Mustahil. Ternyata obat-obatan itu aman. Busu sangat meminta maaf. Sampel uji obat yang Anda kirim telah kami campur hasilnya tidak tepat. Jika harus diuji ulang, berapa lama hasil keluar? Minimal 2 minggu. Putri keluarga Su Qingyan, membantu grup Lu dan Lu Ning Yuan mendapatkan laporan tes obat kecelakaan mobil parah. Buruklah. Xie pasti akan salah paham padaku. Sunanda! Siapa izinmu masuk? Su Qingyan, kau datang lagi untuk apa? Di tempat terpencil itu. Merenovasi resor sudah cukup. Sekarang, demi membantu Lu Ning Yuan,
Menyakiti Sie. Hingga nyawa pun tak dihiraukan. Sie kita. Di mana kami salah padamu? Nenek Fu, bukan seperti ini. Berdasarkan tanah Chengnan lama, membangun pabrik obat untuk riset tidak ada masalah. Namun sekarang sudah direncanakan ulang. Renovasi resort ini jadi solusi terbaik. Nenek, Dan, aku sudah tahu betapa baiknya sih. Aku sungguh mau bantu dia. Nenek Fu yang paling sayang padaku, kan? Iya. Ini menantu cucu sejati. Kalau gitu, teriakin aja. Nenek, kenapa lo? Cowok bodoh, dokter nggak jelas. Yang ketiga. Nenek! Nenek! Susan, aku benar-benar salah menilaimu. Bantu Lu Ning Yuan ambil fusi. Datang padaku saja, kenapa harus menyakiti nenek? Mana? Bangunkan nenek. Mana? Ada apa sebenarnya? Syahunta, tidak boleh menyiksanya. Kalau bukan karena Nyonya Su yang terus melakukan CPR, bisa jadi nenek. Keluarlah bersamaku. Apakah masih sakit? Sakit. Kamu sudah tahu rencana Chengnan. Aku paling pandai di Su. Kamu meremehkanku. Kali ini kamu pasti percaya padaku, kan? Lainnya, soal laporan pemeriksaan obat Pak Fu. Nenek meminta Anda ke sana. Istirahatlah. Soal obat ajaib, jangan khawatir. Sesuai katamu, beri keluarga Lu. Proyek Chengnan pasti akan membuat perusahaan Fu meraup banyak keuntungan. Sekarang bagaimana? Tertarik pada bos yang dominan. Bukan untuk Lu Ning Yuan, dia kejam. Jangan. Jangan. Astaga, Bu. Jangan. Yenran, bangun. Kamu mimpi buruk ya? Bu, lari. Sudah aman, tenang saja. Semua salahku, salah menilai hingga kalian mati tragis. Sekarang ini, apapun terjadi, aku pasti akan menjagamu. Beberapa bulan tanpa bertemu. Lebih manja dan bijaksana. Pintar-pintar begini kenapa? Kalau dia beneran dewasa, nggak bakal jadi kayak gini. Kami sama ayah tahu kamu ada masalah, makanya pulang lebih awal 2 minggu. Fan, karena kamu begitu suka sama Lu Ning Yuan. Aku dan ayah mewujudkan harapanmu. Bu, kamu mau ngomong apa? Yan, kita semua tahu kecelakaanmu karena Lu Ning Yuan. Setelah bicara sama ibu, kami setuju buat batalkan tunangan sama keluarga Fu. Setelah bicara dengan ibu, kami setuju kamu batalkan pertunangan dengan keluarga Fu. Ayah, ibu, kalian salah paham. Yan, tenang. Kami sudah bicara dengan Fusi. Kalau dia setuju batalkan pertunangan, keluarga Su beri 10% saham. Apa? Dia pasti belum setuju. Kondisi yang kami tawarkan begitu baik, dia seharusnya tidak bisa menolak. Anak itu. Pak Su, apakah benar kita melakukan ini menipu Yan secara bersama-sama? Fusi sebenarnya setuju. Hubungan anak muda butuh dorongan. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu? Tenang saja. Tuan Fu, Nyonya Su sudah datang ke sini karena masalah perceraian Anda. Ada hal lain juga. Anda punya janji hari ini. Tapi Fernand dikenal rakus. Apa jika dia melihat Nyonya Su? Tidak masalah.
Kamu kesini untuk apa? Kamu setuju batalkan pertunangan demi saham keluarga. Proyek Selatan memerlukan dana. Keluarga Su tawarkan syarat baik, saya tak punya alasan tolak. Hanya soal uang, bukan? Biar aku bantu mendapatkan Fernan. Jangan batalkan pertunangan. Oh, Bagaimana? baik. Pak Fu. Tak disangka di sampingmu, sekretaris perempuan yang sangat cantik. Selamat sore, Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, lama tidak jumpa. Silakan duduk. Manis kecil, mari. Duduk di sini. Bos mana yang mau melepaskan sekretaris cantiknya? Pak Fu tidak akan masalah. Pak Fei, proyek obat perusahaan Anda di Haicheng adalah keahlian keluarga Fei. Jika kita lanjutkan kerjasama, pasti saling menguntungkan. Pak Fu, Anda tahu banyak orang yang mengincar proyek kita. Pak Ferdinand, Fu pasti pilihan terbaik. Ngomong doang gak bakal bermanfaat. Malam ini dampingin aku ya. Gak apa-apa, minum-minum aja. Aku bakal pikir-pikir. Yuk, langsung aja, sayang kecil. Dia belum sembuh, aku minumkan saja. Dia masih dalam proses pemulihan. Biar aku yang minum gantinya. Pertama kali dengar Pak Fu minum untuk wanita. Tampaknya Pak Fu, hubungannya dengan gadis imut ini, hubungan mereka pasti spesial. Jangan terlalu banyak mikir. Kalau begitu, aku tenang. Fu akan minum gantian. Aku harus minum. Kamu minum 2 gelas. Selain itu, aku minum wen merah. Kamu minum wen putih. Pak Cuan kuat minum. Saya hormat kepada Anda. Perusahaan ada panggilan soal urusan luar negeri. Teleponnya di mana? Dokter sudah bilang Anda tidak boleh minum meskipun demi Nyonya Su. Siye, kalau ada urusan, silakan dulu. Aku yakin Pak Ferdinand gak akan bikin sulit. Ayo Pak Fu. Pak Ferdinand cuma minum aja kan jadi membosankan. Kenapa tidak taruhan saja? Kalau aku bisa bikin kamu mabuk proyek ini, serahkan ini kepada keluarga Fu. Oh, aku menyetujui. Tuan Ferdinand, giliranmu. Oh. Ayo, tanda tangani sekarang. King Fan, ngomongin kerjasama, bagaimana hasilnya? Ini kontraknya. Aku sudah mendapatkannya. Aku hebat ya. Aku kan sudah tahu. Kamu masih sayang aku kan? Masih mencintaku. Jangan bercanda, aku tidak mencintaimu. Ini adalah tugas dari keluarga kita. Ini milik keluarga Fu. Kenapa keluarga Fu? Kamu tidak membantu saya kan? Seharusnya ini milik dari keluarga kami. Saya akan mengambilnya kembali. Permintaan itu ditolak. Ini karena kamu.
Tuan Fu, sebenarnya Nyonya Su peduli padamu meskipun dia benci datang ke tempat semacam ini. Dia membantu keluarga Fu dan menghadapi Ferdinand. Apa yang kamu maksud? Hah? Asisten Ferdinand membawa kontrak. Aku pikir Nyonya Su sudah tanda tangani. Sayang, sekarang kamu ada di bawah kendaliku. Astaga! Sayangku! Sayangan! Sayang! Sayangku! Dengar! Patuhlah! Taruh gelasnya! Tenang, selama kamu bersamaku, aku akan memperlakukanmu bodoh. Fusinya jauh lebih baik darimu. Dia sudah meninggalkanmu, pikirkan sendiri. Lalu kenapa kamu berada di tempat tidurku? Melukai aku, teriak. Makin keras teriakmu, makin senang aku. Sebut aku Yueda. Aku benar-benar sangat bersemangat. Fusinya, kamu tidak mau bekerja sama lagi. Fusi. Apa? Fusi, sudah nggak mau kerja sama? Tetap di sini saja. Bos, Fu, kami kan partner yang paling bagus. Apa pantas ribut gara-gara cewek? Fusi. Aku bakal ngaduin kamu. Mulai sekarang, nggak ada kerja sama lagi sama. Yang benar aku harus memperkosa istri Bos Fu. Berapa nyawa yang kamu punya? Kamu bilang dia milik kamu ya? Kerja sama jelek kamu. Fu nggak butuh ini. Jangan mendekat, jangan mendekat. Muncul di tempat tidurku. Jangan! Jangan! Siye! Jangan tinggalkan aku. Baik tidak, jangan batalkan pertunanganmu. Aku tidak akan mencabut pertunangan. Apakah itu benar? Memang benar. Fusie, setuju membatalkan pertunangan. Kami beri 10% saham. Kerjasama dengan Su menjadi milik Fu. Bagaimana? Paman Su, dengan harta keluarga Fu, membeli keluarga Su pun mudah. Bocah brengsek. King Yan, dia tidak mencintaimu. Bagaimana dia rela mati untuk Lu Ningyuan? Apa yang harus kulakukan untuk mencabut pertunangan? Soal pencabutan pertunangan, kecuali Su Qingyan mengatakannya langsung. Jika tidak akan mencabut pertunangan. Ini sangat menyakitkan. Luka tubuhmu, istirahat di rumah Su besok. Siye, kamu mau pergi kemana? Ruang baca. Ibu, ada apa? Yanyan, kamu ada di mana? Perusahaan rugi 3 miliar yuan. Ayahmu sedang diselidiki. Selama orang tua di luar negeri, perusahaan selalu dikelola oleh Su Dacheng. Ini pasti ulah baiknya lagi. Ibu, tenang, aku pulang sebentar lagi. Fan, ada apa, Ibu? Dengan masalah besar begini, hanya Pak Fu yang bisa membantu keluarga Su kita. Ibu, aku tahu harus bagaimana. Fan tidak ingin membatalkan pertunangan, ingin memanfaatkan aku untuk membantu keluarga Su lewati kesulitan ini. Yan, maaf harus meminta tolong pada orang yang tidak kamu sukai. Ibu, kamu salah paham.
Aku sangat suka Fusai. Dan juga, aku tidak mau merepotkannya karena masalah keluarga Su. Tetapi, Mobo, aku akan segera pulang ke rumah. Suami, hari ini aku ada urusan, jadi aku tidak makan pagi bersama. Lagi pula, itu bukan disiapkan untukmu. Sangat enak. Mau aku bantu keluarga Su? Katakan langsung, tak perlu rumit. Kamu sudah paham semuanya kan? Kamu mestinya sudah tahu, kenapa keluarga Su jadi rugi sebanyak ini. Kalau bukan karena kamu rayu pamangmu agar berinvestasi dengan Lu Ningyuan, dia takkan nekat pakai uang keluarga Su cuma buat untung. Dari mana kamu bisa tahu? Kau nekat jumpa Ferdinand kemarin malam. Tolonglah bantu aku dapat kontrak Ferdinand biar aku senang dan bantu keluarga Su kalian. Siye, itu salah. Kenapa yakin aku bakal tergoda? Aku harus bantu kamu bersihin berantakan Lu Ningyuan. Awalnya aku nggak rencana minta tolong kamu. Aku bisa sendiri. Pak Fu, harusnya kamu pergi dan selamatkan Paman Su. Lebih baik kita nggak ikut campur urusan keluarga Su. Kapan giliran kamu nyuruh aku apa yang harus dilakukan? Yan baru ketemu ortunya, aku nggak mau dia nangis. Baik, aku akan jamin dia. Ayo Pak Su. sekarang laporan keuangan perusahaan jadi tanggung jawab ayah. Jangan buang-buang waktu. Tanganmu terluka, aku peduli. Jangan buang tenaga. Aku akan sedih kalau tanganmu terluka. Lu Ningyuan, apa yang kamu mau? Qingyan, pamanmu sudah pergi ke luar negeri 3 hari lalu. Sekarang dia pasti sedang menikmati liburan bersama keluarga. Qingyan, ingatlah, hanya aku yang tahu. Hanya aku yang bisa selamatkan ayahmu soal dana keluarga. Lebih baik kamu bekerja sama denganku. Aku bisa bantu kamu hancurkan keluarga Sudatong. Pak Fu, mau turun cek? Tak perlu repot. Sudah ada yang bantu dan pantau keluarga Su sejak awal. Kabar aku kalau ada info. Mengapa harus percaya padamu? Bukti kalau sudah Cheng nyeretin ayahku, aku cari sendiri. Nanti kalau ada yang jahat ke keluarga Su, semua bakal ketangkep. Om Su, direksi udah ngelusin kasus ini, jadi tenang aja. selamat datang kembali. Bapak keluar berkat jaminan. Kasusnya masih belum jelas, jadi bisa aja Bapak dipanggil lagi buat investigasi. Papa, siapa yang bayar jaminan? Aku juga gak tahu. Aku cuma dengar kalau dia ngasih bukti yang sedikit banget. Van. Orang heran kita terlibat situasi ini. Mereka sibuk tak sempat lari. Kamu harus cari tahu siapa yang kasih bukti itu. Terima kasih dari hati. Cuma aku yang bisa nolongin ayah kamu. Jangan-jangan Lu Ningyuan sudah bantu ayah. Bukti bebas ayahku, kamu kirimkan ya? Tentu saja, aku sudah bilang hanya aku yang punya bukti. Kamu harus bagaimana supaya mau mengungkapkan semua bukti? Selama bertahun-tahun, kamu juga tahu, kamu selalu ada di dalam hatiku. Paman Su sekarang menjadi mertuaku, kira-kira aku tidak akan menyelamatkan keluargaku sendiri. Sudahlah. Selain ini, tidak masalah, nanti pasti akan tahu niat baik. Kalau begitu, malam ini kamu temani aku ke acara amal. Alamatnya nanti aku kirim. Ningyuan, kamu benar-benar mau bawa dia ke pesta makan malam? Sayang, semua yang aku lakukan ini demi membuat mereka berantem, asalkan Fusie tidak membahas siapa lagi yang bisa lindungi mereka. Memalukan sekali Su Qingyan, bodohnya itu masih sangat mencintaimu. Pasti sekarang dia bangga banget karena diundang olehmu ke pesta makan malam. Dia tidak tahu kamu ingin pakai dia untuk rebut rumah Fu. Pak Fu,
Ajak Nyonya Su saja. Yang hadir di acara amal hari ini adalah pasangan suami istri atau kekasih. Biar saya dampingi. Ini kurang tepat kan? Apa maksudnya? Kenapa kamu ngirim dia? Pak Fu, tadi di mobil Bapak terus membuka percakapan dengan Ibu. Saya sudah melihatnya. Bapak sebenarnya memang ingin Nyonya hadir. Keluarga Su bermasalah, dia nggak akan tertarik. Iya. Kalau kamu berani bertindak tanpa izin lagi, urus surat pengunduran dirimu sendiri. Fingyan, senyum aja dulu biar nggak kelihatan aneh. Aku cuma setuju ke acara ini, nggak jadi modelmu. Jangan lupa, Om Su masih menunggu. Apa uang? Pak Li silakan duduk. Bukankah Nyonya Su tunangan Pak Fu? Kok sekarang jadi teman kencan Pak Lu? Kamu tidak tahu, Nyonya Su terus membantu Lu Ningyuan menjatuhkan keluarga Fu. Betapa bodohnya. Menolak Pak Fu yang hebat hanya untuk mendekati orang sombong. Lu Ningyuan, Kamu mau apa sih? Kamu pikir saya mau apa? Nanti kamu tahu sendiri, ayo kita pergi. Ayo sapa Pak Fu dulu. Lu Ningyuan, kamu gila apa? Bisa lepas nggak? Pak, Sisai. Ini yang kamu bilang penting. Siye, dengarkan aku. Pak Fu, berita pemutusan dengan Su sudah tersebar. Sekarang dia ngapain? Kan udah gak ada hubungannya sama kamu. Ikuti aku kembali. Jangan lupa janjimu. Penjaga malam. Maaf, aku teman Ningyuan malam ini. Aku paham. King Yan, jangan kejar dia. Hati-hati, Om Su bisa masuk penjara lagi. Lu Ningyuan dalam waktu kurang dari 10 hari hasil uji kualitas obat akan keluar. Saat itu tiba, baik kamu maupun Suda Cheng tidak akan lolos. King Yan, lebih fokus. Harus ambil foto untukku. Ambil foto apa? Lelang apa? Anda tahu, saat ini saya tidak punya uang dan... Tingkat 2 apa? Kali ini, para pesaingnya agak sulit ditaklukkan. Selamat datang ke lokasi lelang malam amal di kota Haishi. Uang lelang malam ini untuk donasi obat ke daerah terpencil. Semoga para bos bisa berbagi cinta dan berkontribusi untuk amal. Barang pertama untuk dilelang. Giok kesehatan. Harga mulai 1 juta, 12 juta. 130 juta. Saya menawarkan 2 juta. 2 juta pertama. 2 juta kedua, 2 juta ketiga. Selamat untuk tuan ini. Barang selanjutnya sangat istimewa. Rumah nenek moyang baru. Fuchunyu, pengusaha ternama. Nilai koleksinya dan nilainya sebagai warisan budaya tak terhitung. Bukankah itu rumah kakek Fusi? Saya bantu Lu Ningyuan beli kembali rumah nenek moyangnya. Itu membuat si kecewa total padaku. Kali ini, saya pasti tidak boleh biarkan Lu Ningyuan. Harga mulai. 10 juta, 20 juta. King Fan, cepat ikut. Bukan Fuchunyu kakek dari Bos Fu. Anak cucunya memang pantas mendapatkan rumah lalu. Rumah ini sudah tua dan gak seberapa harganya. Siapa yang mau repot-repot melawan Bos Fu cuma gara-gara... King Yan, kamu nunggu apa? Ayo ikutan. 2 miliar 500 juta. 5 miliar. Oke, Tuan Fu sudah menaikkan harga sampai 5 miliar. Ada yang mau tawar lebih tinggi? Su King Yan, cepetan ikut. Lokasi rumah leluhur ini. Tempatnya jauh di pelosok dan pinggiran. Nggak ada gunanya kita bersaing sama Fusi. Kamu ngerti apa sih? Aku dapat kabar dalam. Rumah ini bakal dirobohkan. Uang kompensasinya aja. Ini properti keluarga Fu. Aku nggak bakal rebutan sama mereka. Su King Yan, kalau aku hapus semua buktinya, ayahmu tidak akan bangkit lagi. Lu Ningyuan, kamu benar-benar tidak... King Yan, patuhlah. Aku hanya butuh rumah ini. Aku akan kirim semua buktinya. 50 juta 2 kali lipat.
50 juta. 100 juta. 110 juta. Maafkan kami semuanya. Penawaran ini sudah melampaui batas kami. Kami harus konsultasi dengan penyelenggara. Istirahat di tengah acara. Say. Kenapa menangis? Kembali padanya. Bukankah kamu seharusnya bahagia? Penjaga malam. Kenapa kamu ada di sini? Baru tadi kamu dekat dengan Lu Ningyuan. Kenapa melihat aku, kamu lari? King Van. Sebentar, Lu Ningyuan cepat pergi. Kamu benar-benar takut dilihat Lu Ningyuan. King Fan, kamu ada di dalam. Tidak ada di dalam. Penjaga malam, kamu adalah satu-satunya pria dalam hidupku. Aku hanya mengenalmu. Kenapa kau rebut rumah keluarga kita? Aku memang punya situasi. Tenang saja. Katanya kali ini sistem lelangnya bakal rahasia. Akan keluar dari lelang. Ayo, lelangnya mulai nih. Sangat bersemangat. Ningyuan, kalau Su Qingyan bantu kamu dapetin rumah itu, kamu nggak mungkin serius mau kasih bukti penyelewengan uang ayahku ke dia, kan? Su Yunyao masih di kota laut. Ini artinya Su Dacheng juga belum pergi. Ngapain aku lakuin hal bodoh kayak gitu? Aku kan kerja sama Om Su. Lagian, aku nggak punya bukti apa-apa. Itu semua cuma bohong buat bodohnya Su Qingyan. Kok lama banget datangnya? Aku agak nggak enak badan. Lu Ningyuan, brengsek. Dia tipu aku pakai bukti untuk melawan saya. Kalau Lu Ningyuan nggak punya bukti, lalu siapa yang nyari duit buat bayar jaminan papamu? Semua orang. Setelah dipikir ulang sama panitia, lelang bakal dilakuin lagi dengan cara rahasia. Ningyuan, coba dengerin aku. Penawaran dari Sanya nggak akan kurang dari 150 juta. Ayo tulis 200 juta. Gimana? Oke deh. Betul tuh, Qingyan. Selama kamu dengerin aku. Setelah kompensasi datang dan obat baru keluar, kalau aku dapat duit banyak, pasti aku adain pernikahan paling besar buat kamu. Lu Ningyuan ketawa sepuasnya. Nanti bakal nggak bisa ketawa lagi. Mas Fu, 1 miliar cukup aman. Gimana kalau Busu ganti pikiran lagi dan nyoba rebut sama kita? Gak perlu khawatir, dia bakal nyerah dari lelang ini. Say, dengerin aku dulu. Say, Kalau kamu tetap pilih Lu Ningyuan, aku akan membebaskanmu. Pengawal malam. Hasil lelang rumah tua warisan sudah ada di tangan saya. Kongsi, Nyonya Su Qingyan membeli rumah tua keluarga Fu dengan harga 2 miliar. Beginilah, benar-benar terima kasih. Saya menang lelang rumah ini. Kamu pasti yang mengubah penawaran saya, bukan? Untuk berjaga-jaga, saya suruh orang tambah penawaran atas namamu. Kamu bercanda ya? 2 miliar. Tak mungkin saya bayar jumlah itu. Keluarga Su bisa saja menggunakan jaminan mereka untuk membantu. Jangan khawatir, kalau saya punya uang, saya bantu kamu dapatkan. Nyonya Su bayar biaya lelang di belakang. Mari kita pergi. Nyonya Su, lunasi biaya lelang. Bisa tah? Tunggu 2 hari lagi. Sekarang, Nyonya Su. Jangan bilang aku nggak ingatkan. Anda sudah menandatangani kontrak lelang. Nggak bayar lelang,
kamu gak bakal keluar dari sini. Kurangnya berapa? Aku yang isi. Berapa lagi yang masih kurang? Aku yang akan mengisi kekurangannya. Maafkan aku. Aku tak tahu soal dia, Lu Ningyuan. Bos Fu, kartunya sudah diproses. Tadi saya telah membuat Nyonya marah. Aku nggak tahu. Dia nggak mungkin jadi istriku nanti. Kamu mau ngapain? Singe, sebenarnya kartu itu bukan aku yang pasang. Jangan jelaskan padaku. Ini bantuanku yang terakhir buat kamu. Su Qingyan, kamu tahu nggak sih arti dari harga lelang 2 miliar itu? Demi Lu Ningyuan, kamu mau rugikan semua keluarga Su. Aku belum sesampah itu. Demi orang jelek kayak Lu Ningyuan, kamu bakal abain keluarga Su. Kenapa terus-terusan kamu bantu dia bohongin aku soal nggak ikut lelang? Bukan aku, Lu Ningyuan brengsek itu yang ganti kartu lelangku. Nomor-nomor. Kamu nggak pernah percaya sama aku. Tapi, Nyan, kamu tidak pernah terbuka denganku. Sayang, kenapa kamu sendirian begitu? Di sini susah nyari taksi. Mau aku antar kamu? Nggak usah, terima kasih. Kamu lagi ngapain? Astaga, sekarang gimana ya? Tunggu, ngomongin hal lain aja. Tadi aku lihat Ferdinand, si playboy itu sama Nyonya Su. Pulang. Oke deh. Ferdinand, luka kamu yang dulu udah sembuh belum? Jangan lupa, aku pacarnya Fusai. Tadi aku lihat semuanya. Fusi udah nggak mau kamu lagi. Kita cuma ada salah paham aja. Jangan pura-pura kuat mulut. Pria kayak Fusi kok bisa cinta sama kamu sih? Mendingan kamu ikut aku. Aku bakal baik-baik sama kamu. Lepasin aku! Lepaskan dia. Qingyan, cepat masuk mobilku biar aku yang urus ini. Pak Lu, wanita ini sudah kuincar. Kalau kamu masih mau kontrak itu, jangan nekat. Qingyan buru-buru pergi. Cuma akting aja, kenapa sampai separah itu? Wanita itu benar-benar licik. Gimana dia percaya kalau nggak realistis? Lalu, Pak Lu, nggak boleh lupa, kamu harus dapat warisan rumah tua itu dulu sebelum kerja sama aku. Harus ngejaga janji loh. Sertifikat buat kamu, kontrak ke aku. Kerja sama hancurkan keluarga Fu. Nggak usah khawatir, Fusi udah pernah hina aku. Aku bakal bikin dia rasain malu banget. Aku ingetin, jangan sampai nyentuh Su Qingyan lagi. Moyo juga, aku bakal bikin lo keluar dari kota ini. Tenanglah, Qingyan. Hanya luka kecil saja. Jangan bercanda, aku tidak akan pernah inginmu terluka. Qingyan, mengapa diam saja? Sudah, tenang saja. Akan kulindungi nanti. Orang itu tidak akan pernah mendekatimu lagi, Qingyan. Sudah kubuatkan buktinya untuk Paman Su. Dokumen rumah keluarga Fu baru akan siap besok. Akan kuberikan nanti. Aku capek. Bawa aku ke rumah Su dulu. Oi. Pulang ke kantor. Pak Fu, lebih baik lihat ini dulu. Siapa yang melakukan ini, Pak Fu? Sudah kutanyakan ke kantor tadi. Kalau memang orang dalam, pasti segera ketahuan. Rumah Su masih ada waktu, buruan.
Pak Su, saya mendengar bahwa karena Anda menyalahgunakan dana perusahaan, Grup Su mengalami krisis keuangan. Para karyawan belum menerima gaji selama Jangan tekan lagi. Ibu Su, untuk apa uang sebesar itu digunakan? Apa benar suamimu menggunakan uang itu untuk membangun sebuah perkebunan di luar negeri? Hanya teman dekat. Coba jelaskan. Katakan di mana uang 5 miliar itu. Cukup sudah. Bos Fu, Anda juga datang. Terima kasih sudah memberi buktinya. Berkat itu, kami bisa dengan cepat mengungkap kebenaran kriminal Su Mingtong. Fusi, siapa sangka itu kamu? Kalau ini hanya kesalahpahaman bukti yang dilaporkan, bukan dari keluarga Fu. Apa saja bukti yang kamu sampaikan hingga tuduhan terhadap Su Mingtong terbukti? Pak Su menyebut namamu. Fusai layak dipercaya. Dan apakah ini cara kamu memperlakukan keluarga Su? Tante, aku tidak melakukan hal ini. Aku butuh waktu sebentar untuk menjelaskan. Jelaskan. Faktanya sudah terlihat. Bagaimana kamu bisa menjelaskan? Kembalikan Lao Su padaku. Ibu, ada apa? Kamu sedang melakukan apa? Ibu, kenapa? Kamu lakukan apa? Sekarang sudah begini. Kamu masih mau melindunginya? Kamu tahu atau tidak? Semua ini karena bukti yang dia ajukan. Ayahmu ditangkap karena itu. Tiandan. Sadar. Jelaskan. Keluar semua. Tiandan. Jangan jadi bodoh. Kejaksaan telah memberitahu bahwa semua bukti melawan ayahmu. Semua itu berasal dari keluarga Fu mereka. Kalau bukan dia dan Xie pada malam hari. Kenapa dia datang ke rumah kita? Di pintu. Apakah kata-kata ibuku benar? Tiandan, kami memang memberikan data tersebut. Namun, Ingin membalas dendam. Membalas dendam atas rumah tua Fu. Mata. Kamu kirim ayahku ke penjara. Su Qingyan, apakah menurutmu aku orang yang seperti itu? Lepaskan putri saya. Kamu baik-baik saja. Aku bawa ke rumah sakit. Mubu, aku pergi dulu. Pak Fu, bawa ibu ini ke rumah sakit. Urusin semua di sini ya. Lepas aku. Turunin aku. Jangan. Dasar bodoh. Kamu jadi bodoh banget nih. Mau ngapain sih? Oh, sakit banget. Sadar. Menyesal sekarang. Udah kelewatan tuh. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Kamu sangat berharga bagiku. Berulang kali kamu menyakitiku demi Lu Ningyuan. Su Qingyan, Apakah kamu punya perasaan? Ini tidak benar. Xie, tolong dengarkan aku. kata apa? Kamu sudah tidak mau berbohong lagi, kan? Jangan lupa, aku juga seorang pria. Apa yang kamu pikirkan tentangku? Aku yang salah. Aku tidak boleh terus menuntut. Akhirnya aku bisa sepenuhnya melupakanmu. Kamu bebas sekarang. Istirahatlah dengan tenang. Terkait warga Su, aku akan memberi jawaban. Tidak. Si, jangan. Jangan, bicaralah. Jangan khawatir, Bu Su. Saya diutus oleh Bos Fu untuk menjaga Anda. Bos Fu sudah memberi perintah. Setelah Anda makan, Anda bisa... Si di mana? Kemana dia pergi? Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan Anda, Bu Su, dan tidak ada lagi untuk dibicarakan. Selain itu, Bos Fu meminta Bu Su tenang, masalah Pak Su akan diberikan penjelasan kepada Anda.
tidak butuh penjelasan darinya. Say, aku tak pernah meragukanmu akan menyakiti ayahku. Kemarin malam di depan rumah Su, kata-kataku untuk Lu Ningyuan. Dia percaya kami bermusuhan. Dia dan Su Dacheng keluar dari kewaspadaan dan menunjukkan kelemahan. Say. Say. Jangan seenaknya merayu begitu saja. Say, aku bisa menjelaskan apa yang terjadi semalam. Semua ini karena keluarga Fu. Aku akan memastikan semuanya adil. Tidak perlu cara seperti itu minta bantuan. Aku tidak butuh bantuannya. Aku menggigitmu kemarin malam. Tanganku terjepit hari ini. Sekarang kita imbang. Apakah lukanya masih sakit? Sudah sembuh. Maaf, aku ada urusan lain. Say, kamu harus bertanggung jawab atas ini. Cukuplah. Apa yang kamu mau? Kata-kata yang aku ucapkan kemarin malam untuk menjauhi Lu Ningyuan. Ini hanya omong kosong. Aku takkan percaya lagi. Say, aku sadar telah mengecewakan kepercayaanmu. Aku yang salah. Aku akan mengembalikan rumah Fu kepadamu dalam kondisi utuh. Apa yang kamu maksud? Aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang salah di masa lalu. Tapi niat awalku memang baik untukmu. Sebenarnya aku begitu bodoh. Setiap kali aku gagal. Jadi, kalau kamu sibuk, kerjakan saja dulu. Aku akan menunggumu. Hari ini, aku akan berikan sertifikat rumah Fu dikirim langsung kepadamu. Ningyuan, aku ingin bicara dengan kamu bilang akan memperkenalkanku pada seseorang yang penting. Selain Ferdinand, siapa lagi yang akan bekerja sama? Ada siapa lagi? Ferdinand sedang menyiapkan kontrak, dia akan datang nanti. Untuk yang lainnya. Ningyuan, tentang itu. Ningyuan ini. Ayah, Pak Wang orang kita. Kali ini berkat Pak Wang, kita kalahkan Su Mingtong. Terima kasih atas pujian Anda. Kita memiliki kepentingan yang sama. Fusi menjadi tidak waras gara-gara seorang wanita. Keluarga Fu pasti akan binasa karena ulahnya. Saya menyediakan bukti palsu atas nama keluarga Fu. Tidak peduli apa yang terjadi. Kali ini situasi tegang antara Fusie dan Su Qingyan separuhnya berkat upaya Anda, Pak. Ini arahnya, silakan masuk. Ayah, tumis Pak Wang. Ada siapa? Tuan Ferdinand. Anda datang tanpa kabar, saya bisa menjemput Anda. Fusi, kenapa kamu ada di sini? Pak Fei, Anda sudah mendengar tadi, benarkah Anda ingin bekerja sama dengan orang yang sering membuat bukti palsu? Bukan, Tuan Ferdinand, izinkan saya menjelaskan. Ini bukti suap kepada keluarga Fu. Bukti menjatuhkan Su Mingcheng. Bukti suapmu kepada keluarga Fu untuk menjatuhkan Su Mingcheng. Tidak ada hubunganku. Semua ini dilakukan karena Lu Ning... Sudah ada saksi dan barang bukti. Apalagi yang kamu bantah? Tuan Lu, perusahaan kami tidak akan bekerja sama dengan mitra yang memiliki rekam jejak buruk. Jika kamu tak bisa menjemaskan ini, kerjasama kita selesai sampai di sini. Tuan Ferdinand, dia orangnya. Dia dan si Wang dari perusahaan itu. Cukup sudah, katakan saja ini ke hakim. Hai, Qingyan. Ningyuan, saya punya sertifikat properti Fu. Saya datang ke Lukop hari ini, tapi karyawan bilang kamu sedang makan di luar. Aku yang akan ke sana. Oke, cepat ke sini. Fan. Kamu yakin mau masuk sendiri?
Dari cara bicaranya Lu Ningyuan, tampaknya dia tidak. Mereka bilang melihat Su Dacheng dan Su Yunruo pergi dari sini. Kalau aku gak pakai sertifikat rumah palsu ini buat umpan, kita gak bakal dapat kesempatan lagi. Kalau dalam 1 jam kamu masih belum keluar, ibu akan mencari kamu. Jangan, Bu. Kalau aku gak keluar dalam 1 jam, bawa sertifikat rumah keluarga Fu dan Fu Suye, sekarang kamu masih percaya dia? Loh, saya disabotase oleh Ningyuan. Sekarang saya adalah orang paling terpercaya. Dia jujur sama kamu, kok kamu masih manfaatin dia? Fusuye, kamu nggak sama sekali ngerti dia. Apa maksud kamu? Dia rela aku manfaatin dia, rumah tua kalian, aku udah bulat niatnya buat dapetin. Aku udah mantap buat ambil itu. Ayah, kalau Su Qingyan tahu kita keluar negeri, dia pasti nggak bakal ampunin kita. Ayah, kalau Su Qingyan tahu kita keluar negeri, dia pasti akan marah besar. Tuan Ferdinand, kalau aku bantu dapetin rumah tua, kamu janji tanda tangan kontrak. Ya, aku janji. Tapi... Ferdinand, kamu serius mau kerja sama orang kayak gini dan menudahin perusahaan? Aku bawa sertifikat rumah untuk kamu. Siye. Kamu janji balikin semua ke aku. Gak kok, dengerin aku dulu. Tuan Ferdinand, kamu seharusnya tahu. Lokasi rumah tua ini seberapa untungnya buat perusahaan kamu. Gimana lanjut kontrak sama aku nggak? Direktur Fu, rumah tua ini memberi aku untung jauh lebih besar daripada rugi yang direktur lu bikin. Lebih besar banget. Makanya, aku harus lanjut kontrak sama direktur lu. Jadi, aku harus lanjut kontrak sama bos lu. Tak pernah menyangka. Siapa sangka bos Fu bisa kalah dariku. Lu Ningyuan. Kalahnya bukan karena kamu. Aku kalah karena gara-gara kebodohan aku. Ada yang bisa bantu, bawa dia yang suka menyabotase pulang. Bos Fu, ini cuma kesalahpahaman. Qingyan, diskusikan dulu masalah kontrak. Kok gak kasih tahu aku? Dia juga ada di sini. Pentingkah dia ada? Bukan kontrak dengan dia. Langsung aja tandain. Ayo, tanda tangan. Kamu cari apa? Ningyuan, kok banyak sekali alat makan di atas meja? Baru saja makan dengan Ferdinand dan beberapa mitra bisnis. Sekarang mereka sudah Saya masih ingat. Kemarin kamu bertengkar dengan Ferdinand, tapi hari ini kamu sudah bisa duduk di meja yang sama. Tidak ada pilihan, harus kerjasama dengan Ferdinand untuk melawan fusinya. Hanya begitu bisa selamatkan ayah. Yang kamu katakan benar. Tandai kontrak, beri rumah ke Ferdinand biar bantu kita. Tuan Su, lama nggak ketemu, kok tadi di lantai atas langsung kabur tanpa sapa? Kita kan udah lama kenal. Ya, seperti ini. Kita obrol nanti, aku punya urusan penting. Nanti aku traktir makan enak. Dengar, Tuan Su kabur ke luar negeri setelah curi uang keluarga Su. Kok bisa di sini? Kamu bilang gimana? Masa bisa gini? Pak Fu, bisa diselesaikan dengan baik. Jangan kasar, biarkan aku pergi. Nanti pasti balas. Kamu punya apa lagi? Aku punya bukti lemahin Ningyuan. Yang penting aku bisa bantu kamu dapetin obat-obatan itu. Di mana? Kenapa cepat hianati Lu Ningyuan? Gak mungkin aku pakai kamu. Dawa. Mulai sekarang, apakah rumah ini sudah jadi milikku? Oh, saya lupa bawa capnya. Tapi kemarin rumah itu sudah dipindahkan. Rumah itu sudah atas nama grup Su dan hanya cap mereka yang diakui oleh hukum. Su Qingyan, mau ngomong apa? Ningyuan, kamu menyakitiku. Kenapa kamu begitu gegabah? Cuma lupa bawa cap, balik lagi nanti buat cap aja. Gak masalah. Aku peringatkanmu.
Aku cuma kasih waktu setengah jam. Gak sabaran kayak Fusinai. Yan, apa kabar? Bu, aku akan bilang mau ambil cap dulu. Tapi sertifikat itu pasti nggak bakal berhasil bohongin Lu Ningyuan lama. Cepet cari ayah dan anak Su. Tadi aku lihat Su Yun Yao di lobi hotel. Dia pakai seragam pramusaji. Kalau gitu lebih gampang. Apa? Kalau kamu suruh aku kabarin Su Yun Yao soal sertifikat palsu itu, dia bisa ngasih tahu Lu Ningyuan. Jangan khawatir. Aku bisa keluar dari sini. Biarkan mereka bertengkar. Ningyuan, capnya sudah di sini. Jangan coba-coba tipu aku. Ayahku sudah ditanggung. Mustahil aku bisa curang lagi. Kenapa kamu ada di sini? Jangan tertipu oleh Su Qingyan, Ningyuan. Kenapa dia bisa di sini? Qingyan, Dengar aku jelaskan. Su Qingyan, Sayang kecilmu. kamu sudah punya fusi. Sekarang mau rayu Ningyuan juga ya? Dengarkan aku. Aku tak akan izinkan kamu bohongin Ningyuan. Su Qingyan, aku bilang, Ningyuan cuma sayang padaku aja. Dia nggak pernah mau kirim aku sama ayahku keluar. Malah dia sembunyiin kita di tempat lain. King Fen. Katakan apa omong kosong itu. Kamu pukul aku gara-gara Su Qingyan ya? Ningyuan, kamu nyerah sama dia buat bohongin aku. Kalau kontraknya udah dirobek, artinya nggak perlu kasih sertifikat rumah juga. Pikirkan baik-baik. King Fen. Lu Ningyuan, jelaskan. Apakah kamu suka sama si imut itu? Selesai belagu belum? Kalau Su Qingyan kena masalah gara-gara omonganmu hari ini. Aku akan membuatmu dan ayahmu busuk di penjara. Pembantu. Bos Fu, apakah Suda Cheng sudah mau bicara? Kita sudah tanya-tanya seharian, tapi dia belum ngomong apa-apa. Dia pasti tahu, kalau dia ngomongin soal korupsi dan fitnahnya ke Paman Su, bisa jadi Lu Ningyuan gak bakal bantu lagi. Nanti dia gak bakal bisa bangkit lagi. Lalu Suyuruo gimana? Masih belum ketemu. Ini sih aneh banget. Kita lihat sendiri, dia turun bareng Suda Cheng. Kayaknya dia hilang tanpa jejak. Terus cari, oke. Oh ya, Bos Fu, kabar kolaborasi Lu Ningyuan sama Ferdinand bikin ramai banget. Baru-baru ini perusahaan kita kekurangan proyek dan atasan udah mulai ngepoin. Tunggu sampai suasana reda. Perusahaan di belakang Ferdinand ditambah obat-obatan milik Lu Ningyuan. Emang susah dihadapi. Nenek tua tahu kabar rumah tua ganti pemilik, tusuk sampai sakit. Kenapa bisa begitu? Maaf banget, Pak Fu. Karena Nyonya Su masuk seenaknya ke kamar nenek tua, bikin gaduh, omongin sesuatu, terus guatin nenek sakit. Nyawa udah di ujung tanduk. Piandan, kamu kok buru-buru pengen nyerahin rumah tua keluarga Fu ke Lu Ningyuan, sampai pakai berita ini buat ngeganggu nenek? Namun, masuk tanpa izin, keluar, pergi sekarang. Siapa biayamu masuk, keluar, pergi keluar dari sini. Kamu sudah cukup merusak keluarga Fu. Dengarkan aku, Su Qingyan. Nenek adalah batas akhiriku. Jika kamu berani menyakitinya lagi, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan padamu. Nenek, jangan khawatir. Aku takkan biarkan dia menyakitimu lagi. Jangan aku lihatmu lagi. Keluar! Nenek, aku sudah mengusirnya. Tidak ada masalah lagi. Kamu bajingan kecil. ayo cepat. Kejar dia dan bawa dia kembali. Dia memicu penyakitmu. Kondisi kali ini berbahaya. Siye, kamu keliru soal Qingyan. Bukan dia. Ini Su Yun Yao. Simye, kamu keliru, itu bukan dia. Itu adalah Su Yun Yao. Datang ke sini dan beritahu aku, rumah nenek moyang telah berganti pemilik. Qingyan muncul untuk mengantarkan kepada kami harta warisan, sertifikat rumah nenek moyang. Ada lagi, saat saya terkena penyakit, ibu dia menjadi tamu langsung di rumah. Ahli beda saraf terkenal melakukan tindakan operasi untuk saya. Jika bukan karena dia. Saat ini saya tak akan bisa rebahan di sini. Tak akan bisa ngobrol sama kamu. Saat ini
buru dia. Yanyan, aku salah. Yanyan, angkat teleponnya. Yandan. Nomor yang Anda telepon sedang mati. Tidak. Kasih sayang kecilmu. Kau menyimpan sertifikat rumah di mana? Tanpa sertifikat, Ferdinand tak bisa kerja sama Lu Ningyuan. Lu Ningyuan mustahil menang ketika fusinya tiba. Nasibmu sudah habis. Oh, sebelum dia datang, aku pasti akan menghabismu. Kamu bantu ayahmu curi uang perusahaan Su dan buat bukti palsu untuk Lu Ningyuan. Ini cukup bikin kamu habiskan hidup di penjara. Aku anjurkan, jangan keras kepala. Kamu tidak temukan ayahku. Kamu tidak bisa menuduh ayahku. Pikirkanlah bagaimana cara kamu bertahan hidup dan keluar dari sini. Bukan ayahnya sudah cek. Kenapa kamu ada di sini? Yan Wan, maafkan aku. Aku terlambat datang. Su Yunyao, ayahmu suap karyawan Su. Menjeratmu dan Lu Ningyuan atas tuduhan Pak Su. Semua telah mengakuinya. Sekarang, giliran kamu dan Lu Ningyuan. Ayah, bagaimana kamu kecewakan Ningyuan? Produknya keluar. Fusinya tak penting. Jangan bermimpi, obat-obatan itu tidak akan pernah dipasarkan. Belum paham kan, anakku? Fu Xiao berkata bahwa obat-obatan itu sama sekali tidak lulus uji pengawas. Kali ini Ningyuan sendiri dalam kesulitan. Kamu sudah paham semuanya. Ketika aku mencarimu di rumahmu, hasil tes obat-obatan. Van, maaf aku salah mengerti kamu. Bawa alat ke polisi. Istirahat baik. Sudah Cheng dan ayahmu. Biarkan aku urus. Jangan sentuh dia. Dia gadisku. Yan, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak marah di kamar nenek. Fusi, aku benar-benar benci padamu. Kamu selalu salah mengerti. Aku nggak pernah peduli sama Lu Ningyuan. Aku cuma cinta kamu aja dari dulu sampai sekarang. Yan, aku minta maaf karena aku terlalu bodoh. Tolong maafin aku dong. Ini semua karena kesalahanku selama ini mengira. Kamu cuma bakal melakukan itu demi Lu Ningyuan, fusinya. Kamu benar-benar idiot. Di seluruh dunia ini, hanya kamu yang pantas aku bantu meski berisiko. Ayah. Yan, ayah dan anak Suda Cheng sudah masuk penjara. Katanya fusinya yang ngasih bukti, ayahmu dibebaskan lebih awal. Buruan cari dia. Sinya, kamu ada kan? Simye. Sebelumnya semuanya salahku, aku gak boleh salah tuduh kamu. Terima kasih, Lao Su bisa keluar lebih awal. Makasih banyak. Ma, dari mana kata-kata itu? Yan adalah suamiku. Ini tanggung jawabku. Oke. Semua salah, Ma. Kalian berdua harus tetap harmonis. Aku tidak ganggu kalian. Ma. Gimana nih, Nyonya Su? Setelah apakah aku terus kabur? Kali ini aku nggak bakal lepasin kamu. Beneran? Undangan untuk acara penandatanganan grup Lu dan Bapak Ferdinand. Berkat bantuan Bapak Ferdinand, obat terbaru kami akan dipasarkan dalam 3 hari ke depan. Saham grup Lu naik drastis akibat kabar ini. Apakah Anda percaya diri bisa menyaingi grup Fu? Setelah obat baru grup Lu dipasarkan, semua wilayah di kota Hai tidak ada perusahaan lain yang mampu melawan grup Lu. Bapak Ferdinand, ayo tanda tanganinya, Pak Lu. Setelah kontrak selesai, berikan rumah leluhur cuan. Tunggu dulu. Ferdinand dalam genggaman Ningyuan. Saya tidak punya apa-apa yang Anda mau karena rumah leluhur Fu sudah saya kembalikan kepada Xie. Apa maksudmu? Lu Ningyuan, kamu berani menipu saya? Kolaborasi kita
Hingga di sini saja. Ferdinand, meski tanpa rumah lama, proyek baru keluarga lu sangat berpotensi. Apakah ini yang dimaksud Pak Lu? Data menunjukkan bahan obat melanggar aturan nasional. Kalau kamu nekat bekerja sama dengan grup Lu, kamu akan binasa bersama mereka. King Yan, tolong bantu saya. Jangan lupa. Bukti dari ayahmu masih kupegang, Lu Ningyuan. Pergilah. Kamu masih dalam penyelidikan. Xie sudah melakukannya. Tolong bantu aku mencari bukti bahwa Su Dacheng memfitnahku. Aku sudah bebas, Lu Ningyuan. Setelah investigasi, Su Dacheng pindahkan uang Su ke akunmu untuk investasi obatmu. Obat barumu sekarang gagal diluncurkan dan aku sudah menggugatmu serta Su Dacheng. Kamu mau ngapain? King Yan, tolong bantu aku. Atas hubungan lama, tolong bantu aku. Aku tidak punya hubungan denganmu. Aku hanya mencintai suamiku. Bawalah dia pergi. Su King Yan, kamu penipu. Kamu benar-benar hebat berbohong. Lai. Su Yunyao kabur saat dikirim. Su King Yan, karena kamu, sayang kecil, aku kehilangan kebahagiaan. Mati saja kau. King Yan, hati-hati. Xie, tangkap dia. Apa kamu gila? Kenapa kamu melindungiku? Darurat 120. Xie, darurat 120. Silakan masuk. Ayah, jangan menyerah. Kamu ingin aku dipenjara seumur hidup? Lu Dacheng, apa kamu lupa siapa aku? Saudara bekas luka. Bagaimana bisa kamu tahu hari ini kamu bakal keluar? Lu Ningyuan? Jangan terlalu sombong. Jangan meremehkan Tuan Fu. Apa maksudmu Fusie sengaja melepaskanku? Kata-kata harus dipilih dengan hati-hati. Apa? Selalu mengikuti aturan. Tuan Lu, jangan lupa kamu pinjam 50 juta dariku, kan? Nampaknya Lu Dacheng belum membaca kontrak dengan cermat. Berdasarkan aturan, 50 juta terlambat 1 bulan. Harus menggunakan tubuh sebagai... Tubuh digunakan untuk pembayaran. Kalau nanti Lu Ningyuan gak bisa bayar, kehilangan tangan dan kaki. Serius, itu bagus banget. Su King Yan, si lucu kecil. Suamiku, kenapa nggak bilangin kalau jantungmu beda sama yang lain? Ada di kanan. Ah, iya. Apa aku menyakitimu? Kamu bohongin aku lagi. Aku tidak akan menipumu lagi, dan kamu juga tidak boleh menyembunyikan apapun dariku.